Halo anak-anak yang terkasih, apa kabar kalian hari ini? Bu Guru senang bisa berjumpa kembali dengan anak-anak. Semoga anak-anak tetap semangat, kalian bersama keluarga selalu sehat. Dan hari ini anak-anak kita akan kembali belajar melanjutkan pembelajaran kita di tema 2, subtema 2 dengan muatan bahasa Indonesia dan PJOK. Yuk anak-anak siapkan diri kalian baik-baik. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Ya, di sini Bu Guru mempunyai cerita. Cerita ini sudah pernah kita baca, ya, sudah pernah kita baca, tapi kita akan mengulang kembali, ya. Tentunya kita membaca ini dengan tujuan apa yang kita baca, kita dapat mengerti arti atau mengerti cerita di dalam bacaan tersebut. Jadi kita harus membacanya dengan pelan-pelan supaya kita mengerti, ya. Bu Guru bacakan, anak-anak boleh membaca di rumah ya. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan sangat semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Ini ada di dalam buku paket halaman 57 sampai 58 ya. Setelah kita membaca anak-anak, lalu ada pertanyaan. Kalau kita membaca dengan teliti, kita pasti akan bisa membaca ya. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Apa yang dilakukan Beni? Yang dilakukan adalah memetik buah jambu. Lalu yang kedua, siapa yang ikut bermain di rumah Beni? Ada 4 temannya tadi. Ayo, ada Beni, Lani, Edo, dan Siti. Ya, itu yang dia bermain di rumahnya Udin ya. Lalu yang ketiga, di mana Beni dan teman-teman memetik jambu? Di mana dia memetik jambu? Di rumah Udin. Lalu berikutnya, bagaimana cara Beni dan teman-teman memetik jambu? Caranya ada yang menggunakan galah, memetik pakai tangan ya, kita baca di sini. Beni memetik jambu menggunakan galah, Lani memetik jambu yang tidak terlalu tinggi. Siti dan Edo mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Dan nomor 5, oh tidak ada ya nomor 5 ya. Nah, nomor 5, apa yang digunakan Beni untuk memetik jambu? Tadi sudah dibaca. Kita baca dia menggunakan galah. Galah itu adalah kayu yang panjang ya. Untuk bisa memetik jambu yang tinggi. Ya, anak-anak kita lanjutkan lagi. Kita halaman 65 dan 66. Pada video pembelajaran Bu Mary sudah menyampaikan 3 wujud benda di alam. Benda padat, benda cair, benda gas. Kita akan belajar kembali, mengulang ya. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Nah, harus kita ingat ini. Bentuknya tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat, simpai. Jika dipindahkan dari lemari ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat selalu tetap. Ya, ini kata kuncinya ya. Ini contoh gambarnya simpai ya, yang dipakai untuk bermain. Nah, ya. Ini contohnya. Lalu setelah kita membaca bacaan ini, ada pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi kita harus membaca itu dengan teliti supaya kita bisa menjawab pertanyaan. Ya, yang pertama, bagaimana bentuk benda padat? Nah, di sini ada bentuk benda padat adalah tetap. Ini bentuknya tetap. Ya, bentuk benda padat tetap. Lalu yang kedua, bagaimana ukuran benda padat? Nih ukurannya ada di sini. Nih ukurannya. Ya, ukuran benda padat adalah
tetap juga ya. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi jika sebuah benda dipindahkan ke dalam lemari? Buku dipindahkan ke dalam tas, dari tas ke dalam lemari. Apakah bukunya berubah? Tidak, bukunya tetap tidak berubah. Lalu, bagaimana bentuk buku tersebut jika dipindahkan? Bentuk bukunya apakah berubah? Tidak. Jadi kalau buku ini Bu Guru pindahkan, tetap tidak akan berubah bentuknya ya. Lalu, apa kesimpulanmu? Nah, sekarang ini yang penting. Kesimpulannya, benda padat jika ini yang merupakan yang penting ya. Benda padat jika dipindahkan tidak mengubah bentuk atau ukuran benda. Jadi benda padat itu bentuknya tetap tidak berubah bila dipindahkan. Contohnya ini boneka, ya. Yuk, sekarang kita akan mengisi, ya, mengisi tanda centang yang mana benda padat, yang mana bukan benda padat. Yang pertama, kursi. Padat atau bukan? Ya, padat. Yang kedua, meja. Benda padat. 3, minyak. Bukan padat. Vas bunga. Benda padat. Televisi, benda padat. Air putih? Iya, bukan padat. Piring, benda padat. Gelas, benda padat. Sendok, benda padat. Dan penggaris, benda padat. Jadi kita sudah bisa membedakan benda padat dan bukan benda padat. Ya, yuk kita lanjutkan lagi. Sekarang membaca lagi. Karena ini pelajaran bahasa Indonesia, kita membaca dengan setelah membaca kita mengerti isi bacaannya supaya kita bisa menjawab pertanyaannya ya. Kita baca dulu. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, dan alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke dalam gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Ya, di sini minum jus jambu seger ya anak-anak. Kita tahu jambu biji itu mengandung vitamin C ya, yang cukup tinggi vitamin C-nya ya. Sekarang dari sudah kita membaca tadi, ada pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Apa yang dia lakukan? Mereka membuat jus jambu biji ya. Bagaimana cara mereka bekerja? Mereka pasti berbagi tugas. Bagaimana caranya? Mereka berbagi tugas. Benny dan Edo bertugas memetik jambu, sedang Lani, Siti, dan Dayu menyiapkan alat dan bahannya. Lalu, nomor 3, apa saja bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Ini sudah ada. Blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, es batu, dan susu. Ya. Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Nah, dari ini yang mana benda padat? Ya, yuk kita lihat. Benda padatnya adalah blender, gelas, pisau, sendok, alat, dan penyaring. Karena kalau benda padat itu kita pindahkan, tidak akan berubah bentuknya. Lalu, manakah yang termasuk benda cair? Sisanya. Benda cair itu mengikuti tempatnya, bentuk benda cair mengikuti wadah yang tempatnya. Ada es, ada air, dan ada susu. Ya, yuk kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Benda cair menyerupai bentuk wadahnya.
Ya, benda cair menyerupai bentuk wadahnya atau bentuknya seperti wadah yang ditempatinya. Jika air dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan tetap. Jumlahnya tetap, hanya bentuknya yang berubah. Nah, dari bacaan ini kita dapat simpulkan nih kesimpulannya, ya. Benda cair bentuknya menyerupai wadahnya atau tempatnya. Nah, dari cerita itu kita sekarang ada kosakata di sini. Kita harus tahu maknanya atau artinya. Ada kata bentuk. Apa artinya bentuk? Bentuk itu sebuah benda memiliki wujud. Wujud itu ada 3. Wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Kalau ukuran. Ukuran itu panjang, lebar, tinggi, besar, kecil. Suatu benda itu namanya ukuran. Dan terakhir jumlah. Jumlah itu banyak benda yang dinyatakan dengan angka. Jadi angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk menghitung benda. Ya, jumlah benda. Banyak benda. Ya. Nah, contoh benda cair ini. Teh di dalam cangkir. Bentuknya seperti cangkir. Atau kopi dalam cangkir. Bentuknya seperti cangkir. Minyak dalam botol. Bentuknya seperti botol. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, susu dapat kita lihat dan kita sentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon bentuknya bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas yang pernah kita buat. Pesawat kertas bisa terbang karena ada angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak dapat dilihat. Gas tidak bisa dilihat dan tidak dapat disentuh. Namun gas memenuhi ruangan. Seperti sekarang ini. Gas ada di dalam ruangan ini. Ya. Sesuatu yang memenuhi ruangan berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat atau disentuh. Volume dan bentuk gas selalu berubah-ubah. Ya. Sesuai dengan ruangan yang ditempatinya. Contohnya gambar ini ya. Nah, ini contohnya gambar ini. Balon dan juga ban ya. Jadi ciri-ciri benda gas itu harus kita ingat dulu ini ciri-cirinya. Ya. Gas tidak dapat dilihat dan disentuh namun memenuhi ruangan. Ya, memenuhi ruangan seperti sekarang ini. Sekarang kita belajar ke PCOK. Bu Guru akan mengulang kembali gambar tarik-tarik menarik ini. Gambar ini kita lihat pada kegiatan olahraga tarik tambang. Apa itu tarik tambang? Tarik tambang itu permainan tradisional, ya, permainan tradisional. Ya, permainan tradisional yang dilakukan oleh 2 regu yang berhadapan. Berapa regu itu tarik tambang? Ada 2 regu yang berhadapan dalam suatu perlombaan. Dengan tujuan menarik tali ke daerah sendiri supaya kita menang. Ya, regu yang tertarik melewati garis pembatas menyatakan kalah. Makanya kekuatan pada tarik tambang itu terdapat pada tumpuan kaki di tanah. Jadi kalau kaki kita goyah, kita bisa kalah karena kita bisa tertarik oleh lawan. Jadi tumpuan kaki harus kuat seperti gambar ini, ya. Nah, ini contoh tarik tambang ini. Nah, ini tumpuan kakinya di sini harus kuat supaya tidak kita terseret oleh lawan, ya. Ini harus kuat gitu, ya. Nah, itu materi untuk hari ini ya, anak-anak. Nah, berikutnya Bu Guru akan beri latihan. Silakan buka buku paket halaman 96 sampai 97 buku tema 2 melengkapi tabel atau kolom berdasarkan gambar. Kerjakan di buku latihan, kirim ke
Google Classroom folder latihan. Bagi yang tidak punya buku paket, ini Bu Guru sudah siapkan sini ya. Ini ada gambar, lalu lengkapi tabel berikut dengan mengamati gambar. Tulis nama bendanya, wujudnya apa. Ini bisa anak-anak kerjakan di buku latihan tematik. Ya, demikian anak-anak. Terima kasih sudah belajar. Tetap semangat. Salam di DJTM. Disiplin, jujur, terampil, dan mandiri. Terima kasih.